ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai kalimat fi'il, karena sebelumnya kita sudah membahas terkait kalimat isim ya. Pada penjelasan sebelumnya, kalimat itu ada tiga, isim. Jadi kata itu ada tiga dalam bahasa Arab: isim, fi'il, dan harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Jadi ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Minggu kemarin kita sudah membahas isim. Isim yaitu kata benda. Kata benda. Tanda-tandanya apa? Al, tanwin, khofat, huruf khofat, atau harfu khaftin. Jadi tanda-tandanya isim ini. Kalau ada kalimat masukkan al, contohnya al-qalamu, tidak usah ragu, berarti kalimat itu adalah kalimat isim, kata benda. Atau ada tanwinnya, qalamun, sudah tentu itu kalimat isim karena tandanya tanwin. Atau huruf atau khofat ya. Misalnya khofat itu dia bisa kemasukan huruf khofat atau karena menjadi mudhaf ilaih, contohnya Abdullahi. Nah, ini mudhaf ilaih, dia khofat ya. Tapi bukan karena kemasukan khofat sebabnya menjadi mudhaf ilaih. Nah, Allah ini tentu dia adalah kalimat isim karena selain ada alnya dia khofat. Atau kemasukan huruf khofat, minal madrasati, dari madrasah. Min huruf khofat kita sudah bahas pada minggu kemarin. Al-madrasati tentu kalimatnya adalah kalimat isim karena kemasukan khofat, selain itu ada al. Jadi itu sekedar mengingat ya, tanda-tandanya isim itu ada al, ada tanwin, ada khofat, ada huruf khofat. Sama minggu kemarin diingat, segitiga yang tidak mungkin bersama. Jadi kalau ada al dalam satu kalimat nggak mungkin ada tanwin sama mudhaf. Kalau ada tanwin, al dan mudhaf tidak boleh dalam kalimat itu. Contohnya tadi al-qalamu. Al-qalamu karena ada alnya maka tidak boleh dibaca al-qalamun, nggak boleh, salah. Jadi bacanya al-qalam atau al-qalami atau al-qalama. Jadi nggak boleh tanwin. Atau tadi Abdullahi, Abdullahi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Nah, Abdullahi karena ini mudhaf maka tidak boleh ada alnya, ya, tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin. Makanya di sini nggak ada al, nggak ada tanwin. Jadi tiga hal ini, al, tanwin, dan mudhaf, tidak mungkin bersama dalam satu kalimat. Biasanya banyak kesalahan itu. Udah ada al, masih di belakang ditanwinkan. Keliru, ya. Rumusnya ini segitiga berseberangan ya, yang tidak mungkin pernah bersama. Jadi itu diingat, al, tanwin, khofat, huruf khofat adalah tandanya kalimat isim. Kalau pengen gampang apa? Menghafal nadomnya, yang berarti misalnya fal ismu bit tanwini wal khafdi murid, wa harfi khafdi wa bilami wa alif. Fal
Al ismu maka adapun isim bitanwini pertama tandanya tanwin. Wal khafdi urif khafat. Urif diketahui apa? Isim. Wa harfu bukan wa harfu khafdin dan huruf khafat. Wa bilamin wa alif dan alif lam. Seperti itu. Ada 4 dalam PT. Kalau pengen gampang dihafal. Yang kedua, selanjutnya ya, kita masuk pada fi'il. Apa sih fi'il itu? Fi'il itu pendeknya adalah kata kerja. Setiap kata kerja maka fi'il. Maka kuncinya ada 2 untuk mengetahui kalimat itu. Pertama, tahu maknanya atau tahu tandanya. Pilih. Tahu makna atau tahu tanda. Melihat misalnya. Melihat ini kerja atau menolong itu kata kerja. Membaca, dilihat dari maknanya kita bisa jelas bahwa itu adalah kalimat fi'il karena kata kerja. Kalau nggak bisa mufradatnya kurang banyak, mufradat bahasa Arabnya untuk mengetahui makna sedikit, maka untuk mengenal kalimat fi'il sama harus tahu tanda-tandanya. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'ita nisi ma'at taskini. Jadi tandanya fi'il itu pertama qad, kedua sin atau saufa, yang ketiga tak taknis sakinah. Sin saufa. Jadi ada 3 ya. Dan ini tidak harus selalu ada, tapi bisa masuk. Bisa masuk ke kalimat itu. Misalnya nasoro. Nasoro menolong. Jadi tidak secara jelas harus ada kod isim, harus ada kodnya terus gitu ya. Tidak. Jadi kadang tidak ada, cuma kita itu mengkira-kirakan ini bisa dimasuki kod apa tidak, bisa dimasuki sin apa tidak, saufa apa tidak. Nah, niku maka kalau bisa dimasuki kod, sin atau tak taknis maka itu fi'il. Jadi fi'il itu setiap kalimat yang bisa tanda-tandanya ya, dimasuki kod, dimasuki sin, dimasuki tak taknis sakinah atau saufa ini. Tidak harus tertulis kodnya ya. Karena jarang kitab yang langsung tertulis itu. Jadi itu ada kod, ada sin, tanda-tandanya fi'il, ada sofa, ada tak tanis sakinah. Kalau secara definitif fi'il itu adalah kalimat yang memiliki makna sendiri dan bersamaan dengan waktu atau terikat dengan waktu, sama bersamaan dengan waktu. Contohnya nasoro telah menolong. Yang suruh sedang atau akan menolong. Unsur tolonglah. Jadi kalau kalimat fi'il itu ya, adalah kalimat yang memiliki makna sendiri dan bersamaan dengan waktu. Telah menolong berarti lampau ya, sudah terjadi. Makanya pakai nasoro. Nanti akan saya sampaikan pembagian fi'il. Yang kedua adalah yang suruh. Yang suruh itu sedang atau akan. Sedang menolong atau akan menolong maka pakai bahasa yang suruh. Kalau nyuruh untuk menolong, ya tolonglah maka pakai unsur fi'il amar. Ya. Nah, dari telah, sedang atau akan, kemudian tolonglah, ini terikat dengan
waktu, ada masa lalu, zaman lampau, sedang atau akan yang sekarang itu, atau ini istiqbal segera harus dikerjakan. Jadi itu fi'il itu kalimat yang memiliki makna sendiri dan bersamaan dengan waktu. Kalau isim kemarin kalimat yang memiliki makna sendiri tapi tidak bersamaan dengan waktu, yang isim rojulun. Rojulun. Rojulun itu ya selamanya tetap laki-laki. Nggak mungkin kemarin laki-laki akan atau sedang laki-laki menjadilah laki-laki kan gitu ya. Jadi karena tidak terikat dengan waktu ya dari dulu sampai sekarang tetap laki-laki. Rojulun ya laki-laki. Saburotun ya papan, bukan kemarin papan atau telah papan gitu, nggak bisa karena tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'il terikat dengan waktu. Nasoro telah menolong, ini masa lalu ya. Lampau artinya masa lalu jenengan ya. Masa lalu ya. Biarlah masa lalu ya. Nasoro itu masa lalu ya. Biar lebih paham, setelah jenengan ingat tanda-tandanya ini, tanda-tanda fi'il itu qad, sin atau saufa dan ta'nis sakinah. Saya sampaikan pembagian fi'il terlebih dahulu nih. Karena ini sudah barusan kesinggung. Fi'il itu ada 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Madhi, mudhari' dan amar. Fi'il madhi itu ya tadi masa lampau atau masa lalu. Masa lalu jangan diingat gitu ya, cukup dalam kenangan. Nah, itu fi'il madhi. Contohnya tadi atau doroba. Doroba itu telah memukul. Berarti pekerjaan memukul telah selesai dikerjakan. Atau qoro'a membaca, telah membaca. Berarti pekerjaan membaca telah selesai dikerjakan, telah membaca. Masa lalu bisa kemarin, bisa tadi, bisa beberapa hari yang lalu, telah membaca. Jadi fi'il madhi itu qoro'a. Fi'il madhi itu jatuh kalau disorof pada tasrifan pertama. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalimat atau kata kerja yang memiliki makna sekarang atau akan datang. Kalau qoro'a telah membaca, maka qoro'a yaqra'u ini maknanya sedang membaca atau akan membaca. Fi'il mudhari'. Jadi memiliki makna sekarang atau akan datang. Qoro'a telah membaca karena fi'il madhi lampau, yaqra'u sedang atau akan membaca karena istiqbal mudhari' itu. Hal dan istiqbal maknanya ya sekarang dan akan datang. Kemarin belum membaca tapi sekarang mau membaca atau besok akan membaca, maka itu pakai fi'il mudhari'. Amar ini maknanya istiqbal juga, harus segera dikerjakan. Iqra bacalah. Nah, perintah bacalah berarti harus segera dikerjakan sekarang. Iqra. Kecuali dilengkapi dengan penjelasan taukid, misalnya besok Iqra ghadan dan sebagainya. Tapi ini istiqbal, nggak mungkin lampau. Nyuruhnya sekarang kok dikerjakan, suruh kerjakan kemarin kan nggak mungkin. Istiqbal pasti
sekarang atau akan datang gitu. Jadi fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi itu masa lampau, fi'il mudhari sedang atau akan, fi'il amar itu segera, harus segera juga, sekarang artinya. Hal atau istiqbal sama dengan fi'il mudhari. Amar itu perintah. Nah, kalau jenengan mau perintah itu harus pakai istilah amar, fi'il amar. Itu ya, fi'il ada 3. Nah, dihapus saja, fokus ke fi'il. Fi'il ada 3, madhi, al-madhi, al-mudhari, al-amru. Amar, madhi, mudhari, amar. Madhi contohnya tadi qara'a, mudhari yaqra'u, amar iqra'. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, iqra' bacalah. Jadi fi'il itu ada 3, madhi, mudhari, dan amar. Madhi masa lalu, mudhari sedang atau akan, amar juga masa sekarang, sedang atau akan, ya. Nggak mungkin masa lalu perintah. Ini nih, diingat pembagiannya tadi. Ketika sudah menghafal pembagian fi'il ada 3 itu, sekarang tandanya yang pertama. Tanda kalimat fi'il yang tadi itu pertama adalah qad. Tanda kalimat fi'il yang pertama adalah qad. Nah, niki punya faidah makna tersendiri ketika masuk ke 3 fi'il itu. Misalnya qad masuk ke fi'il madhi, fi'lul madhi, maka maknanya adalah tahqiq. Pertama, tahqiqun. Yang kedua lah takrib. Tahqiqun, takribun. Kalau qad masuk ke fi'il madhi maka maknanya tahqiq atau takrib. Contohnya kalau tahqiq itu sungguh-sungguh atau betul terjadi. Atau betul-betul terjadi. Contoh ya Rabbi qad istaghala. Ra'si syaiban. Ya Rabbi qad istaghala ra'si syaiban. Qad ketika masuk fi'il mudhari, faidah pertamanya maka maknanya at-tahqiq. Ini berarti ya Rabbi qad istaghala ra'si syaiban. Wahai Tuhanku, caranya maknanya, kepalaku sungguh telah berubah. Maknanya, kepalaku sungguh
masuk fi'il mudhari yang pertama adalah tahqiq, maka maknanya sungguh. Karena fi'il mudhari maka ada telahnya. Wahai Tuhanku, kepalaku sungguh telah berubah. Jadi itu qad ketika masuk fi'il mudhari yang pertama faedahnya adalah tahqiq, memiliki makna sungguh. Qad qara'a tadi sungguh telah membaca. Qad qara'a. Jadi memiliki makna sungguh atau betul-betul. Yang pertama. Yang kedua faedahnya qad kalau masuk fi'il mudhari, kedua faedahnya adalah at-taqrib. Qad ketika masuk fi'il mudhari yang pertama tadi tahqiq, yang kedua takrib. Apa takrib itu? Artinya hampir terjadi. Hampir terjadi. Contohnya yang sering kita dengar qad qamatis shalah. Qad qamatis sholatu. Koma di sini fi'il mudhari masukkan qad. Maka maknanya hampir dilaksanakan sholat atau sholat akan segera, karena hampir terjadi itu kan segera. Sholat akan segera dilaksanakan. Qad qomat. Qad qomat. Sholat akan segera dilaksanakan atau ditegakkan. Nah, itu fi'il qad ketika masuk fi'il mudhari punya faedah dua. Maknanya pertama tahqiq, kedua takrib. Tahqiq itu sungguh-sungguh atau betul-betul terjadi. Yang kedua adalah takrib, hampir terjadi. Nah, ini qad qomatis shalah, salat akan segera dilaksanakan. Jadi jaraknya jadi kalau sudah iqamah akan segera dilaksanakan karena jaraknya enggak panjang. Mungkin itu yang kita bahas kali ini yang mengenai kalimat fi'il. Jadi kalimat fi'il itu ada tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian tanda-tandanya fi'il ada qad, sin, saufa dan ta ta'nis sakinah. Ini tandanya yang pertama adalah qad dengan beberapa faedahnya. Pertama masuk fi'il mudhari, tahqiq dan takrib. Minggu atau pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang qad masuk terhadap fi'il mudhari ini punya makna apa. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang manfaat.